Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamru umul fawahish. Al-khamru utawi khamr. Khamr itu miras. Iku umul fawahishi, dadi pokoke sekabehane penggawe Allah. Induk dari kejahatan itu miras. Jangan coba-coba minum minuman keras. Itu menjadi sumber semua kejahatan. Karena khamr, miras ini merusak akal. Waman desa paniwong iku syaribah ngombe sapa man al khamra ing khamr yutaraka mongko ninggal sapa wong as-sholata ing sholat. Dari minum khamr orang akan berani meninggalkan sholat. Jadi asalnya dari khamr. Bahaya, narkoba, miras ini bahaya. Dari situ kemudian wawaqa'a lan jima memperkosa ala ummihi ing atase ibu eman. Bisa jadi karena miras timbullah pemerkosaan bahkan kepada ibunya. Wa ammatihi lan bibi eman wa khalatihi dan bibi saking ibu iman. Artinya sedemikian jahatnya miras sampai orang menjadi gila memperkosa ibunya sendiri ya. Nemen gendenge ini. Jadi inti dari semua gila-gila itu orang hidup yang hancur-hancuran itu dimulai dari miras, narkoba. Maka harus dijauhi. Jauhi miras apapun bentuknya. Rawahu Tabrani an Ibnu Umar. Al khairu utawi kebagusan iku kathirun akeh. Jalan kebaikan itu banyak sekali. Orang berbuat baik banyak sekali macam caranya. Cara berbuat baik itu tidak terkira. Dengan cara apapun banyak sekali bisa dilakukan. Tetapi wa qalilun fa'iluhu, pelakunya sedikit. Orang yang mau berbuat baik ini sedikit. Padahal cara berbuat baik banyak ya. Tapi manusia ini lebih banyak tertarik berbuat hal-hal duniawi. Orang sibuk melakukan kegiatan untuk dirinya, tidak banyak yang peduli kebaikan untuk akhiratnya. Jalan kebaikan sejumlah jalan nafas manusia. Dimanapun orang ini bisa berbuat baik, minimal dengan niat baik ya. Niat baik itu sudah menjadikan pekerjaan menjadi baik. Umpamanya ngumpuli istri aja loh, melakukan hubungan seks dengan istri, kelihatannya kan hal yang biasa, tapi itu jadi pahala kalau niatnya ibadah, niat supaya ngumpuli istri supaya istrinya tidak serong umpamanya.
niat supaya mempunyai anak yang soleh, itu kan juga ibadah gitu. Jadi kebaikan ini banyak sekali. Makan pun kalau diniati supaya kuat ibadah, makan niat supaya bisa berbuat baik, supaya ngaji sergap, makan pun dapat pahala gitu. Jadi jalan kebaikan itu banyak sekali, tapi sedikit orang yang mau melakukan. Hadis riwayat Al-Khatib, al khairu ma'qudun binawasiha al khair ila yaumil qiyamah. Al khailu utawi jaran. Nah, kuda zaman dahulu, kuda ini kendaraan cepat. Nah, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuda iku makudun dan bundeli binawasiha kelawan piro-piro bun-bunane al khail op al khairu kebagusan ila yaumil qiyamati tumeka maring dina kiamat. Kuda ini penuh kebaikan sampai hari kiamat. Pada konteksnya pada zaman Rasulullah SAW, kuda ini dipakai untuk perang, dipakai untuk ya kegiatan-kegiatan yang sangat membantu perjuangan. Karena kendaraan cepat pada waktu itu kuda, kendaraan lambat namanya unta. Nah, kuda ini bisa jadi sumber kebaikan. Maksudnya banyak pahalanya. Wa ahluha utawi ahline khail iku mu'anuna kang den tulungi alaiha ing atase mengkono al khail. Famsahu mongko ngusapo sira kabeh binawasiha kelawan piro-piro bun-bunane al khail. Kalau kamu punya kuda, itu supaya dipelihara dengan baik, ngeten. Wat ulan dungo siro laha maring mengkono al khail bil barakati kelawan berkah. Hendaknya kamu mendoakan supaya diberkahi. Wa qala duhalan ngalungono siro ha ing khail wala tuqallidu lan ojo naleni siro ha ing khail al autaro ing piro-piro tampar. Kuda kan punya tali sendiri. Ini pada zaman Rasulullah SAW, kuda ini memang alat perjuangan yang paling efektif ya. Makanya dia disebut penuh berkah. Selanjutnya kala Rasulullah SAW, khairus sadaqah maka na an dhahrihina wabda' bima ta'ur. Khairus sadaqati tailuh bagusnya sadaqah iku ma perkara kana kang ono apa iku an dhahrihinan saking sifat suki. Sadaqah dengan sukarela, sadaqah dalam keadaan kaya. Wabda lan ngawitono siro biman kelawan wong ta'ulu kang nanggung siro ingman ya. Jadi sedekah an dhahri qalbin, sedekah an dhahri ghina, sedekah yang kamu tidak eman. Jadi kamu berkecukupan, tapi jangan kamu sedekah menunggu kaya ya. Sedekah yang dilakukan dengan rela hati ya. Tidak karena gengsi, intimidasi ya. Lakukan sedekah dengan sukarela. Dan mulailah sedekah dari keluargamu ya. Artinya jangan kamu lebih perhatian orang lain sementara keluargamu tidak kamu perhatikan ya. Hadis riwayahu Bukhari.
Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sidaqi aisaru. Khairus sidaqi luwih baguse mahar. Mahar mas kawin. Mas kawin ini bentuk penghormatan. Islam sangat menghargai perempuan. Agama lain mungkin tidak ada mahar. Agama yang lain malah perempuan yang membayar mahar. Di film-film India itu perempuannya yang bayar. Islam menghormati perempuan. Makanya disyariatkan laki-laki membayar mahar. Mahar disebut dengan sidak, sidak bukti kesungguhan, bukti keseriusan. Khairus sidak aisaruhu luwe gampange sidak. Mahar itu yang terbaik, yang gampang. Jangan terlalu mahal. Ada satu negara maharnya ini mahal, ratusan juta. Maka banyak laki-laki yang kesulitan menikah. Akhirnya gadis-gadis sampai kedaluarsa. Gadis umur 65 tahun. Di Arab banyak itu. Jadi gadis menjadi expired gara-gara maharnya mahal. Indonesia ini termasuk negeri yang murah. Kemarin viral nikah maharnya sandal jepit. Kemurahan temennya. Harusnya ya jangan mahal-mahal, tapi ya jangan terlalu murah. Masa sandal jepit ya. Oh, nemen-nemen. Intinya dengan mahar itu murah, maka pernikahan itu mudah. Sesungguhnya salah satu tujuannya itu mudahkan pernikahan. Mudahkan pernikahan. Kalau nikah ini dibikin sulit dengan mahar yang mahal, dengan tetek bengek, ubur rampe yang memberatkan, maka pernikahan menjadi sulit. Kalau pernikahan sulit, perzinaan mudah. Sebab orang mengambil jalan pintas. Ono lagu sing gak genah ya. Timbang tuku anggur tuku satene, timbang tuku wedhuse. Nah, itu kan berarti kan angguran balon timbang rabi kan gitu. Oh, ini logika sesat ya. Karena merasa menikah terlalu ribet, akhirnya balon. Nah, ini bahaya ini. Tidak boleh. Makanya nikah ini mudahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ketemu anak-anak muda itu yang ditanyakan ya sudah nikah apa belum. Jadi Nabi ini perhatian. Sampai Nabi mengatakan ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Anak-anak muda, kalau kamu sudah punya ongkos sisa nyambut gawe, falyatazawwaj rabiyo. Ya. Ojo ngenteni sugih kesuwen. Rabi ngenteni sugih rabi-rabi. Wah, selak kedaluarsa. Anak-anak muda harus aktif. Wis kirane cukup duwe sangu rabiyo. Tidak harus kaya, yang penting sudah ada modal lah. Sebab nikah ini kalau sulit, biaya sosialnya jadi mahal. Perzinaan, hamil di luar nikah, itu efek karena sulitnya pernikahan. Makanya nikah itu harus mudah. Makanya dulu diusulkan zaman Gus Dur supaya undang-undang poligami dicabut. Salah satu penyebab ramainya
per balonan itu apa jadi? Perlacuran. Ya karena poligami susah itu. Akhirnya wong duwe dhuwit iku balon apa melacur. Nikah ini jangan dibikin sulit, harus mudah. Sebab kalau tidak pelacuran yang akan merajalela. Dan hari ini Indonesia ini sudah darurat pelacuran. Hampir di semua hotel, hampir di semua hotel itu ada ceweknya. Biasanya di dekatnya TV ada gambarnya pijet. Nah, pijet enjero hotel. Yo sing mijet umur swidak. Lah sing mijet umur selawe. Berdua di dalam kamar. Ya. Wallahu a'lam. Nah, artinya pelacuran ini sudah menjadi sesuatu yang di Indonesia sudah darurat, harus segera dicari solusinya. Pelacuran online ada, pelacuran di Facebook, di Instagram, di mana-mana. Dan sampai harga yang mahal, harga murah ada, sampai yang artis 80 juta, 50 juta. Yang 2 hari yang lalu ada berapa itu 30 juta. Ojek larang ya. Barang 5 senti so regane masyaallah. Ya karena nikah sulit itu harinya balon ini ya. Naudzubillah. Sehingga Nabi itu mengatakan nikah ini harus mudah. Jadi ada sahabat ditanya Nabi, kamu punya istri? Tidak punya. Punya mahar? Tidak punya. Nabi mengatakan iltamis walau khataman min hadits. Wis rabiyo walaupun mahar cincin besi. Artinya nikah itu sing gampang aja. Ojo milih-milih. Yang penting cocok wis ngaten. Sebab ini akan membuat negara kuat, dimulai dari rumah tangga yang kuat. Rawahu Uqbah bin Amr. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairul kasbi kasbu yadil amili idza nasoha. Khairul kasbi utai luwih bagusi penggawean iku kasbu yadil amili, penggaweane tangane amil, pekerja, buruh ya. Idza nasoha nalikane ngarepaken bagus sapa amil. Maksudnya idza nasoha itu bila dia bekerja dengan baik ya. Bekerja dengan baik. Jadi orang kerja dengan tenaganya itu bagus selama dia bekerja dengan jujur ya. Banyak macam kerja. Kerjaan terbaik itu apa? Kerjaan orang dengan tangannya sendiri. Artinya bekerja untuk mencukupi dirinya sendiri. Bisa jadi berdagang, bisa jadi bertani, ataupun menjadi karyawan. Kalau dia menjadi karyawan yang jujur. Rawahu Abu Hurairah. Selanjutnya al-khalatu bimanzilatil Al-khalatu utawi bibi saudaranya ibu ya. Kalau dalam istilah Arab ada khalah, ada ammah. Khalah saudaranya ibu, kalau ammah saudaranya bapak. Sama-sama bibi. Bibi dari ibu dengan bibi dari bapak. Kalau di Jawa kan sama, bibi ya bibi. Coba bedanya Pak D ambek Budi, Pak Li ambek Pak D ya. Tapi kalau di istilah Arab ada namanya khal. Saudaranya ibu itu khal. Kalau saudara bapak namanya am. Al-khalatu tai bibi iku bimanzilatil ummi ing dalam panggonane ibu.
Artinya di dalam merawat hadonah ya, merawat anak bayi. Seandainya ada anak bayi tidak punya ibu, maka yang paling berhak, yang paling mempunyai kedudukan untuk merawat anak kecil itu bibinya ya. Rawahul Bukhari, Rawahul Syekhani. Selanjutnya al-hazinu al-muslim. Al-hazinu Al-khazinu utawi tukang joko. Khazin itu harus niki bendahara, orang yang menjaga harta ya, orang yang dipasrahi keuangan. Harus niki bendahara. Al-aminu kang amanah, orang yang bendahara harus niki keuangan yang bisa dipercaya, yang jujur. Bab sulit orang ini ujiannya dengan uang. Kalau besi ditempa dengan api, besi menjadi bagus, gebuk, panaskan api. Laki-laki dicoba dengan uang. Manusia ini banyak yang gagal diuji uang. Artinya kejujuran ini menjadi sangat-sangat sulit ketika orang posisi megang uang. Makanya belajar jadi jujur. Banyak orang itu sebetulnya hebat, pinter, cerdas, tapi soal duit nggak beres. Nah ini godaannya. Banyak orang menjadi gagal dalam perjuangan, atau dia gagal di dalam hidup bermasyarakat ya karena ada cacat soal uang, harta tahta wanita istilahnya. Jadi orang ini diuji kejujuran dengan uang. Kalau sudah orang soal uang ini nggak jujur, ini akan jadi cacat. Nah, di mana-mana dia tidak dipercaya, sulit. Makanya soal uang harus hati-hati. Kalau kamu jadi keuangan, bendahara, ataupun apa yang sifatnya berurusan dengan uang, itu harus clean, harus tertulis, akuntabel ya. Dan sekarang ini makanya ada ilmu akuntansi, bagaimana ngatur uang yang benar dan transparan. Sebab sulit orang pegang uang ini, godaannya besar. Nah, kasus-kasus korupsi ini kan karena tidak kuat memegang uang. Makanya Rasulullah SAW memberikan atensi tentang ini. Nabi mengatakan al-khazinul amin, penjaga keuangan, bendahara, alladzi yunfiku kang nafaqahaken sapa khazin, alladzi yu'ti kang maringi sapa khazin ma ing perkara umira kang den perintah sapa khazin bi iklan ma kamilan hali sempurna muwaffaran tur kang den tuhani, maksudnya ditepati. Di mana orang bagian keuangan itu jujur, tidak korup, membayar sesuai yang semestinya, tidak ngentat-ngentit, tidak main sunat ya. Siapa orang bagian uang jujur ya, thayyiban tur bagus apa nafsuhu atini wong, hatinya tidak ada niat-niat curang ya. Perhatikan ini, soal uang ini penting nih. Ujian orang sukses ini uang. Kalau kamu gagal dipercaya soal uang, maka kamu akan gagal dapat kepercayaan. Sulit dimanapun kamu kalau cacat soal uang, ini akan menjadi cacat moral ya. Orang ini kalau sudah dianggap korup,
itu yang lain tidak ada gunanya. Pinter pun apapun sudah hilang kepercayaannya. Mungkin hati-hati kalau kamu bekerja bagian uang. Saya melihat beberapa kasus kiai orang baik-baik tapi gagal masalah uang. Mungkin dia nggak sengaja. Umpamanya yang beberapa kasus ini saya lihat kasus travel umroh haji. Dia mungkin nggak nipu, tapi rekanannya nipu. Akhirnya banyak orang yang dirugikan. Itu ya urusan ke pengadilan, urusan ke penjara. Padahal saya lihat orang itu mungkin nggak nipu, tapi soal uang ini ketika gagal orang itu skandal, mbok kiai, mbok tidak kiai, jelek sudah anunya, image-nya jelek. Padahal saya kira ya mungkin dia tidak jahat, tapi salah manajemen uang. Ini hati-hati ya. Di samping jujur juga harus pinter. Banyak kasus ya di Indonesia ini mungkin salah administrasi, bisa jadi juga masalah menjadi disebut korupsi. Ya ini hendaknya hati-hati. Siapa orang jadi bendahara keuangan jujur, sempurna, tidak korup, tidak motong, tidak nyentit, thayyiban nafsu, berhati baik ya. Fayadfa'u mongko awe sapa khazin hu ing mal ilal ladzi maring perkara umira kang diperintah sapa niku wau khazin lahu maring alladzi bi iklan ma iku khabarnya di sini iku ahadul mutasaddiqaini salah suwijine wong kang sedekah loro. Walaupun dia mengeluarkan duitnya lembaga, bukan duitnya sendiri ya. Namanya bendahara itu kan bisa jadi bendahara sekolah, bendahara lembaga, yayasan. Siapa orang keuangan yang membayarkan dengan benar sesuai dengan SOP-nya, Cor belonjo ya belonjo sing tenanan, jangan ada kong kali kong. Itu orang itu dapat pahalanya sodakoh. Jadi dia tidak sodakoh kan. Dia kan cuma bagi, bukan duitnya dia. Tapi dia sudah dapat nilai sodakoh. Dia dapat pahala. Jadi jujur di bidang keuangan ini penting, sangat penting. Kalau kamu gagal membangun kepercayaan di bidang keuangan, orang tidak akan menghargai kamu walaupun pinter, walaupun ya apapun prestasinya. Kalau sudah dianggap cacat soal uang, ini dalam sekali, lukanya itu dalam. Saya melihat beberapa kasus itu, ya itu kalau kiai-kiai itu kadang-kadang kejebak dalam kasus travel umroh haji itu. Waduh itu jadi rasan-rasan orang, jadi gosip yang buruk sekali. Karena soal uang ini sensitif, ya. Makanya kalau kamu dipercaya soal uang, jangan sekali-kali tidak dicatat ya. Harus catatan, bond, bukti pembelian harus selalu ada. Ini standar. Ditanya atau tidak ditanya, kalau kamu ngatur uang, kamu harus berusaha untuk detail, catatannya detail, kwitansinya itu bukti pembayaran harus ada. Sebab orang ini suka suudzon. Banyak kasus-kasus ini ya karena dicurigai kan. Oh itu kok maling sugih, oh itu kok maling ini. Orang suudzon soal duit ini sangat tajam. Makanya kalau kamu diamanai bagian keuangan dimanapun, di pondok, di rumah, siapapun yang bekerja di bidang keuangan, jadilah jujur. Kalau kamu jujur, kamu dapat pahalanya sodakoh ya. Artinya kejujuranmu itu dihargai sebagai sodakoh, walaupun tidak ikut memilih uang. Selanjutnya khufud dal
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin niku. Dakhalat mlebu sopal mar'atu wong wadon imra'atun wong wadon an-nara ing neraka fi hirratin ing dalam kasus kucing. Gara-gara kucing orang bisa masuk neraka. Kucing ini hanya satu simbol ya. Bisa kucing ya bisa yang lain. Intinya menyiksa makhluk hidup ya. Contoh yang gampang ini kucing. Itu bisa membuat wanita atau laki-laki sama aja masuk neraka. Kenapa? Robatut hanalaini sopo imro'aha ing hirrah falam tutimha orang makani sopo mar'ah ing hirrah walam tada'alan orang tinggal sopo mar'aha ing hirrah tak kulu halimakan sopo hirrah min khosasil ardi saking kekermatane bumi hatta matat sehingga mati opo hirrah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bahaya kejahatan pada makhluk hidup. Di sini dicontohkan kucing. Siapa orang mempunyai hewan peliharaan, contohnya kucing. Tapi tidak hanya kucing ya, hewan apapun yang dipelihara wajib diberi makanan, dinafkahi, diberi makan, dirawat dengan baik ya. Siapa orang mempunyai hewan peliharaan, diikat, dikurung, tidak diberi makan dan tidak dilepas sampai mati, itu dia akan dimasukkan neraka. Jadi kejahatan kepada hewan, melanggar pri kehewanan, itu bisa orang masuk neraka. Apalagi kepada manusia ya. Ini hadis sahih. Orang bisa masuk neraka gara-gara menyiksa kucing ya. Kucing dikurung, tidak diberi makan, tidak dilepas, mati kelaparan. Itu dosa. Ya bisa jadi selain kucing, mau ayam. Maka saya selalu katakan itu, ayam peliharaan saya di belakang itu, Sul, di Samsul, di Samsul, rungokno. Peliharaan tidak dimakani bisa membuat masuk neraka. Kucingku barangku kayak buriku novel, awas masuk neraka gara-gara kucing kan. Hewan apapun yang dipelihara harus diberi makan ya. Siapa orang punya hati bengis menyiksa hewan sampai mati kelaparan, dia akan disiksa oleh Gusti Allah. Saya gak sanggup makan nih culno. Iku sing mburi ku sapa duwe apa iku? Ora kewan apa kek mburi. Apa iku? Musang niku bareng iku. Awas mati iku. Dosa kan. Siapapun punya peliharaan, mau burung, mau ayam, mau kucing, mau dan lain, pokoknya harus bertanggung jawab. Selanjutnya terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ma yuribuka ila ma la yuribuk, tak tinggal sira ma ing perkara yuribuka kang mamangaken apa maka ing sira, tinggalkan sesuatu yang meragukan. Ila ma maring perkara la yuribuka kang ora mamangaken apa maka ing sira. Fa inna sidqa setuhne kejujuran iku tumakninatun dadekaken anteng. Kejujuran itu menenangkan hati. Wa innal kadzibalan setuhne goroh kebohongan, kedustaan iku ribatun mamangaken. Mamangaken artinya membuat hati tidak tenang. Jadi ini penting, ini salah satu hadis yang penting. Lakukan apa yang kamu yakini benar. Jangan melakukan apa yang kamu ragu-ragu. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Termasuk kalau dalam bab wudu, asalnya ini ceritanya ini bab wudu. Ada orang itu
ragu-ragu, saya ini sudah ngentut apa belum? Ambil yang yakin. Kamu yakin wudu? Iya. Ragu-ragu ngentut? Iya. Ambil yakin, berarti kamu sudah wudu. Kalau kamu sudah yakin ngentut, aku mau wudu apa durung? Berarti yakinnya apa? Ngentut. Wudunya masih ragu, berarti hukumnya ya batal. Wong kalau yakin ngentut kok wudu kan ragu-ragu. Ini namanya dengan hukum kaidah asal itu di sini. Ini salah satu kaidah fikih penting. Kalau kamu ragu-ragu, ambil yang pasti. Sholat, saya ini sholat sudah 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Ambil 2 rakaat pasti. Karena kan 3 itu sebelumnya mesti 2. 3 kan ragu-ragu, bisa jadi belum, bisa jadi iya. Kalau kamu ragu-ragu, sholat saya sudah 2 apa 3, ambil yang yakin 2 pasti. 3 kan ragu-ragu. Karena kan utungan ini 1, 2, 3. Kalau kamu ragu-ragu 3 apa belum, 2 kan pasti sudah ada. Ya kan? 3 masih ragu-ragu. Buang keraguanmu, ambil yang yakin. Berarti kamu sholatnya masih 2, tambahi lagi gitu. Ambil sesuatu yang penting, yang yakin. Kamu yakin sudah wudu, yakin. Ragu-ragu, kayaknya tadi batal apa enggak ya, ngentut apa ora. Ini kan ragu. Yakin sudah wudu, ambillah yang yakin. Berarti kamu sudah punya wudu ya. Sama dengan begitu sholat. Karena hadis yang lain orang sedang sholat, ragu-ragu, rukuk bang ngesos apa orang ngentut ya, kayak ngentut kayak orang. Wah gimana ini? Ambil yang yakin. Dengar bunyinya enggak kamu? Enggak. Dengar baunya enggak? Ya berarti enggak. Ambil yang yakin. Ojo mang kok silit ku selitit bang apa? Repot iku apa? Mang ngentut apa ngewes? Ambil yang yakin. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada orang sudah punya wudu sholat, kemudian dia ragu-ragu, maka jangan diambil yang ragu, ambil yang yakin. Kamu punya wudu. Kecuali kalau kamu dengar ngentut, aduh ngentut mediti ya, enggak oleh ya titi ake ya jenenge ngentut. Untuk ambune sedep, ya ngentut kan. Kok aku tapi gak muni kok. Lah tapi ambune ku. Nah, indikator ya. Jadi kalau kamu ragu, lakukan yang tidak ragu. Kecuali kalau sudah ada indikasi, aku ini ngentut apa ora ya? Ambune ana apa ora? Ono, ya berarti ngentut. Ngentut apa ora? Suaranya ono enggak? Iya bang menitit, ngentut. Nah itu. Begitu juga soal halal haram ya. Sesuatu yang kamu ragukan, halal atau haram, tinggalkan ya. Halal apa haram itu sudah, ambil yang yakin ya. Ambil yang yakin. Karena apa? Hati nurani tidak bisa dibohongi ya. Fa inna fis sidqi fa inna sidqa tumanina. Kejujuran itu membuat ketenangan di hati. Hati ini tidak bisa dibohongi. Hati nurani kita ini jujur. Ini baik tidak baik. Jangan kamu berusaha menipu. Lakukan yang kamu yakin ini benar, lakukan. Kalau kamu ragu-ragu, ki halal kok haram, sudah tinggalkan. Ya, jangan kok paling halal lagi, enggak bisa. Halal itu jelas, haram itu jelas. Ya. Nah inilah supaya kita hati-hati. Moga-moga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.